Di seluruh dunia, hukuman mati bukan hanya sebuah tempat untuk menunggu, tetapi juga merupakan tempat yang penuh dengan teror dan ketakutan yang tak dapat diungkapkan. Ini adalah tempat di mana waktu berhenti, dan setiap detiknya semakin dekat dengan hal yang tak terelakkan. Di beberapa penjara di Amerika Serikat, para narapidana mengalami eksekusi mati yang gagal dengan cara yang paling mengerikan. Di Arab Saudi, mereka dilempari batu hingga mati, sementara di Korea Utara, mereka dieksekusi secara brutal oleh regu tembak. Dalam video ini, Anda akan mengetahui detil-detil menakutkan tentang apa artinya hidup dalam ketakutan akan kematian saat menunggu hukuman mati. Jadi bersiaplah karena kisah-kisah ini sangat menakutkan sekaligus membuka mata. Mari kita mulai saja. Penerbangan maut. Di tahun 90-an, hukuman mati di Argentina sangat mengerikan dan alasannya akan membuat Anda tidak percaya. Selama masa Dirty War, beberapa terpidana mati dibunuh secara brutal dalam penerbangan kematian yang terkenal, dan hal ini membuat banyak orang ketakutan. Penerbangan maut adalah praktik mengerikan di Argentina yang digunakan oleh kediktatoran militer negara itu sebagai cara untuk menghabisi para pembangkang politik. Operasi ini melibatkan pembiusan para tahanan, seringkali dengan kedok memindahkan mereka ke lokasi lain. Namun, alih-alih melakukan hal tersebut, para agen militer memindahkan para tahanan ini dengan pesawat terbang dan kemudian melemparkan mereka dari pesawat ke Samudra Atlantik atau Rio de la Plata. Dikatakan bahwa korban dari eksekusi ini seringkali adalah aktivis politik, jurnalis, dan banyak orang lain yang dicap sebagai ancaman bagi rezim. Meskipun para pelapor mengklaim bahwa banyak dari mereka yang menjadi sasaran adalah anggota kelompok-kelompok kiri seperti Montoneros dan Tentara Revolusioner Rakyat, kampanye ini juga diduga meluas ke siapa saja yang dianggap menentang pemerintahan diktator. Diduga, personel militer melakukan operasi ini untuk menghapus bukti kejahatan mereka sekaligus mengakhiri hidup sekitar 30.000 orang. Untungnya, operasi pelarian maut tersebut mendapat banyak kecaman dan kemudian di tahun 2017 beberapa pejabat militer dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan beberapa menerima hukuman seumur hidup atas peran mereka dalam kekejaman ini. Salah satunya adalah mantan perwira Angkatan Laut Adolfo Cilingo yang dilaporkan membunuh 30 tahanan sayap kiri yang dibuang di ketinggian 4.000 meter di atas Atlantik dalam 2 kali perjalanan. Ketika memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, Cilingo menggambarkan bagaimana para tahanan dibius dan menyebabkan kematian mereka sementara mereka percaya bahwa mereka dipindahkan ke tempat yang aman. Dia akhirnya dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan dipenjara selama 640 tahun oleh pengadilan Spanyol. Cilingo adalah perwira pertama dari junta militer Argentina yang dipenjara oleh pengadilan asing karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun penerbangan maut ini merupakan tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup para narapidana secara brutal, insiden hukuman mati berikutnya tidak direncanakan. Eksekusi yang gagal. Tahun 2014, Clayton Lockett dieksekusi mati di Amerika Serikat. Tapi bukan hanya eksekusinya yang menimbulkan banyak kontroversi, melainkan insiden yang terjadi selama prosesnya. Tanggal 6 Juni 1999, Lockett ditangkap atas pembunuhan Stephanie Neyman, seorang gadis berusia 19 tahun yang baru saja lulus dari sekolah menengah 2 minggu sebelumnya. Lockett dan 2 orang kaki tangannya telah memukuli salah satu teman Neyman dan menganiaya teman lainnya. Kemudian Lockett dilaporkan mengatakan kepada Neyman berkali-kali bahwa ia akan membunuhnya jika ia tidak berjanji untuk menjaga rahasia. Namun, meski sudah diperingatkan, Neyman bersikeras bahwa dia akan melapor ke polisi. Sayangnya, sebelum dia bisa melakukan hal itu, Lockett diduga menodongkan pistol ke arahnya dan menembaknya 2 kali. Dia dan komplotannya juga menguburkannya di sebuah kuburan yang dangkal saat dia masih hidup. 15 tahun setelah penangkapannya, Lockett dihadapkan pada salah satu hukuman mati paling brutal yang pernah tercatat. Dia diberitahu untuk dieksekusi dengan suntikan mematikan. Namun, prosesnya menjadi sangat buruk ketika infus yang memberikan suntikan mematikan tidak ditempatkan dengan benar, sehingga menyebabkan dia meninggal karena serangan jantung. Menurut pengajuan pengadilan, Lockett ditusuk setidaknya 16 kali dalam upaya memasukkan infus untuk suntikan mematikan. Dikatakan bahwa jarum yang tepat tidak tersedia, sehingga dokter menggunakan jarum berukuran 1,25 inci, bukan jarum berukuran 2 inci hingga 2,25 inci untuk memasukkan infus ke pembuluh darah paha Lockett. Saat berbicara tentang insiden tersebut, seorang saksi menggambarkan bagaimana Lockett mengerang dan menggeliat saat dia diberikan suntikan mematikan. Suntikan yang mengakhiri hidupnya 43 menit kemudian. Hal serupa terjadi di Serbia tahun 1947 ketika orang-orang yang dianggap sebagai penjahat perang dan penentang ideologi dieksekusi oleh anggota gerakan partisan Yugoslavia dan otoritas komunis pasca perang. Menurut laporan, pembunuhan ini tidak direncanakan, tetapi merupakan balas dendam individu
yang tidak terorganisir selama kekacauan pasca perang. Meskipun insiden-insiden hukuman mati ini tidak direncanakan, insiden-insiden berikutnya merupakan tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup para narapidana. Penyetruman, elektrokusi adalah salah satu metode penyiksaan dan eksekusi paling brutal yang pernah dilakukan, di mana terpidana disetrum dengan arus listrik yang sangat kuat. Metode ini adalah salah satu metode eksekusi yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat dan menggunakan satu atau lebih arus listrik bertegangan tinggi melalui elektroda yang dipasang di kepala dan kaki narapidana yang duduk di kursi. Contoh nyata dari metode ini adalah eksekusi mati terhadap Ethel dan Julius Rosenberg yang didakwa melakukan spionase di Amerika Serikat. Tanggal 19 Juni 1953, Julius dan Ethel Rosenberg dihukum karena bersekongkol untuk memberikan rahasia atom Amerika Serikat kepada Soviet. Pasangan ini adalah warga negara Amerika Serikat pertama yang dihukum dan dieksekusi karena melakukan spionase selama masa damai. Julius Rosenberg ditangkap karena dicurigai melakukan spionase tanggal 17 Juni 1950. Dia dituduh memimpin sebuah jaringan mata-mata yang memberikan informasi rahasia mengenai bom atom kepada Uni Soviet. 2 bulan kemudian, istrinya, Ethel, juga ditangkap. Dan setelah persidangan singkat yang dimulai tanggal 6 Maret 1951, pasangan ini akhirnya dihukum. Selama 2 tahun berikutnya, Julius dan Ethel menjadi bahan perbincangan di tingkat nasional dan internasional. Meskipun mereka akhirnya dieksekusi di penjara Sing Sing di Ossining, New York, pasangan ini menolak untuk mengakui kesalahan apapun dan menyatakan tidak bersalah hingga saat kematian mereka di kursi listrik. Metode eksekusi serupa juga diterapkan di Florida tahun 1990. Namun, ketika narapidana Jesse Tavero seharusnya menjalani proses biasa, dia mengalami penderitaan yang jauh lebih dalam setelah kursi listrik tidak berfungsi. Dilaporkan bahwa kursi listrik tersebut mengalami kerusakan sebanyak 3 kali, menyebabkan api melompat dari kepalanya. Meskipun skenario hukuman mati ini terutama dimaksudkan untuk menyakiti tubuh narapidana, skenario berikutnya sangat mempengaruhi pikiran mereka. Isolasi hukuman mati, terpidana mati di Jepang hidup dalam isolasi yang ekstrim terkadang selama beberapa dekade tanpa pemberitahuan sebelumnya tentang tanggal eksekusi mereka. Di negara-negara seperti ini, terpidana mati hidup dalam kondisi yang sangat ketat dan membebani secara psikologis. Biasanya dalam waktu yang lama, para terpidana mati ini dilaporkan ditahan di sel isolasi di mana mereka diizinkan berinteraksi secara terbatas dengan orang lain dan hanya memiliki akses terbatas terhadap sinar matahari dan udara segar. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memaksa narapidana untuk terisolasi secara ekstrim yang seringkali menyebabkan masalah kesehatan mental yang parah. Salah satu praktik paling kontroversial dalam sistem hukuman mati di Jepang adalah kurangnya pemberitahuan sebelumnya mengenai tanggal eksekusi. Terkadang, narapidana biasanya diberitahu tentang eksekusi mereka hanya beberapa jam sebelum eksekusi dilakukan. Hal ini membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan mental untuk menghadapi kematian mereka, mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai, atau mengajukan upaya hukum terakhir. Meskipun pemerintah Jepang telah membenarkan kebijakannya yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah bunuh diri di antara para narapidana, para kritikus menggambarkannya sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi, terutama karena para narapidana harus hidup dalam ketakutan yang terus-menerus bahwa hari itu bisa menjadi hari terakhir mereka. Sama seperti di Jepang, ada juga laporan tentang narapidana yang dieksekusi tanpa sepengetahuan mereka di Tiongkok. Di tahun 2012, reporter acara talk show yang disebut Wawancara Sebelum Eksekusi mengungkapkan bagaimana para narapidana di Tiongkok biasanya dieksekusi hanya 7 hari setelah mereka dijatuhi hukuman. Tayangan yang menampilkan reporter yang mewawancarai narapidana yang dihukum mati ini telah menjadi ruang terbuka bagi para narapidana yang terancam hukuman mati, sehingga memungkinkan banyak orang untuk berbagi cerita sebelum mereka akhirnya dieksekusi. Seperti halnya isolasi terpidana mati di Jepang dan Cina, hal serupa juga terjadi di beberapa tempat di India. Penantian panjang terpidana mati. Meskipun sebagian besar terpidana mati di India seringkali diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup, ada juga yang tetap dijatuhi hukuman mati. Dan segera setelah hukuman mati mereka dikonfirmasi, para tahanan ini seringkali mengalami perlakuan yang berbeda di penjara. Bagi sebagian besar dari mereka, hal ini mulai berlaku begitu mereka pertama kali divonis. Namun, meskipun eksekusi mereka seharusnya dilakukan dalam waktu dekat, beberapa narapidana tetap berada dalam hukuman mati untuk waktu yang sangat lama.
lama. Di tahun 1983, Mahkamah Agung menganggap tidak sah jika ada jeda waktu 2 tahun antara vonis hukuman mati, terpidana mati, dan eksekusi. Juga di tahun 2014, penundaan selama 14 hari diberlakukan antara pemberitahuan kepada narapidana dan waktu pelaksanaan eksekusi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mereka selama kunjungan. Namun, ketika undang-undang ini diberlakukan, masih ada beberapa pelanggaran. Sebagai contoh, di tahun 2015, Yakub Memon, seorang pemodal teroris India, digantung hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung menolak permohonan gerasinya. Hal ini menimbulkan banyak reaksi karena para kritikus mengecam begitu cepatnya eksekusi tersebut. Serupa dengan India, Zambia juga mengadopsi proses penundaan eksekusi mati ini. Menurut laporan, narapidana yang dijatuhi hukuman mati di Zambia seringkali tetap berada dalam hukuman mati selama beberapa dekade karena keengganan pemerintah untuk menandatangani surat perintah eksekusi. Sementara penantian panjang dalam kasus-kasus hukuman mati telah memicu banyak kontroversi, pengalaman hukuman mati berikutnya lebih banyak dikritik. Eksekusi oleh regu tembak. Di tahun 2022, Korea Utara secara terbuka mengeksekusi 3 remaja dengan regu tembak. 2 karena menonton dan mendistribusikan film Korea Selatan, dan 1 karena membunuh ibu tirinya. Pihak berwenang menggambarkan pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja itu sebagai kejahatan dan menambahkan bahwa siapapun yang bersalah atas pelanggaran tersebut tidak akan diampuni dan akan dijatuhi hukuman maksimal, yang dalam hal ini adalah hukuman mati. Para saksi yang hadir dalam eksekusi tersebut menggambarkannya sebagai hal yang sangat menakutkan, dengan beberapa orang mencatat bahwa meskipun eksekusi semacam itu jarang terjadi di Korea Utara, namun hal itu bukannya tidak pernah terjadi. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa pihak berwenang biasanya menggunakan eksekusi ini untuk menakut-nakuti orang agar berperilaku seperti yang mereka inginkan. Sama seperti Korea Utara, Amerika Serikat juga mencatat beberapa insiden eksekusi oleh regu tembak. Utah khususnya adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara bagian yang mengeksekusi narapidana dengan regu tembak. Utah adalah salah satu dari 2 negara bagian yang pernah melakukan metode eksekusi ini, dan satu-satunya yang melakukannya setelah moratorium nasional hukuman mati berakhir. Contoh yang paling terkenal adalah eksekusi Ronnie Lee Gardner di tahun 2010. Gardner adalah seorang penjahat Amerika yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang pria saat mencoba melarikan diri dari gedung pengadilan tahun 1985. Di bulan Oktober 1984, Gardner membunuh Melvin John Otterstrom saat melakukan perampokan. Dan ketika dia dipindahkan ke sidang pengadilan untuk kasus pembunuhan di bulan April tahun 1985, dia juga secara fatal menembak pengacara Michael Burdell dalam upaya melarikan diri yang gagal. Selama proses persidangan, pengacara pembela mengajukan bukti-bukti mengenai masa kecil Gardner yang bermasalah, namun banding yang diajukan ditolak. Bersamaan dengan permohonan keringanan hukuman mati, Gardner akhirnya dieksekusi oleh regu tembak oleh negara bagian Utah tahun 2010. Sementara para narapidana di Utah dan Korea Utara mungkin hanya menghadapi hukuman mati, para narapidana di Myanmar mengalami nasib yang jauh lebih pahit sebelum kematian mereka. Penyiksaan yang intens. Sejak kudeta militer Myanmar tahun 2021, ruang sipil di negara ini sangat dibatasi, yang menyebabkan penindasan yang meluas. Menurut laporan, ribuan aktivis, pengunjuk rasa, dan oposisi politik telah ditangkap dengan tuduhan palsu seperti terorisme, penghasutan, dan provokasi. Dan banyak dari mereka yang bahkan menghadapi pengadilan militer rahasia, pengadilan yang tidak adil, dan hukuman yang ekstrim, termasuk hukuman mati. Selain hukuman-hukuman yang keras ini, laporan-laporan tentang penyiksaan, perawatan medis yang tidak memadai, dan bahkan kematian di dalam tahanan juga muncul, menyebabkan banyak orang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dialami oleh para terpidana mati di Myanmar. Di tahun 2023 saja, 34 tahanan politik kehilangan nyawa mereka di penjara-penjara Myanmar. Menurut organisasi hak asasi manusia, 18 orang dibunuh di dalam tahanan, sementara 16 orang meninggal karena kurangnya perawatan medis. Penyiksaan juga menjadi semakin umum terjadi sejak kudeta, dengan beberapa tahanan dibunuh saat pemindahan antar penjara karena dituduh mencoba melarikan diri. Salah satu kasus yang tragis adalah kasus mantan rapper dan penyanyi berusia 29 tahun, San Lin San. Setelah kudeta, dia meninggalkan karir musiknya untuk bergabung dengan kegiatan anti-rezim dan akhirnya menjadi anggota pasukan Naga Hitam, sebuah kelompok pemberontak yang dituduh membunuh para administrator lokal yang ditunjuk junta. San ditangkap di bulan September 2023 dan di bulan berikutnya dia dijatuhi hukuman mati dan dipindahkan ke penjara di Pathein. Dikatakan bahwa selama dalam tahanan, San menderita kondisi medis yang parah yang disebabkan oleh penyiksaan selama interogasi, dan menurut seorang teman keluarganya, dia membutuhkan operasi untuk mengobati penumpukan cairan cerebrospinal di otaknya. Namun, meskipun kesehatannya memburuk, San tidak diberi akses untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, dan hal ini pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Sementara narapidana di penjara hukuman
hukuman mati Myanmar mengalami penyiksaan serius, mereka yang berada di Thailand menghadapi penderitaan yang lebih serius. Suntikan mematikan. Tahun 2003, Thailand beralih dari regu tembak ke suntik mati untuk terpidana mati. Dan sejak saat itu, ada beberapa insiden terpidana mati yang dieksekusi dengan metode ini. Di tahun 2014, misalnya, Edgar Tamayo, seorang warga negara Meksiko, dieksekusi mati karena membunuh seorang perwira polisi. Tanggal 31 Januari 1994, Tamayo menembak gadis di luar klub malam Topaz di Houston. Petugas polisi tersebut telah menangkap Tamayo karena merampok seseorang. Menurut laporan, korban telah menghubungi gadis setelah perampokan tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa Tamayo dan seorang kaki tangannya adalah pelakunya. Namun, saat penangkapan, Tamayo menembak gadis 2 kali di kepala dan 1 kali di leher. Namun, setelah penangkapannya, polisi tidak memberitahu Tamayo bahwa ia dapat menghubungi konsulat Meksiko. Namun, 10 hari sebelum persidangan dimulai, pemerintah Meksiko diberitahu tentang kasus ini dan mengajukan banding untuk Tamayo. Namun sayangnya, upaya banding tersebut ditolak. Tamayo akhirnya dieksekusi dengan suntikan mati di Huntsville, Texas. Kasus serupa adalah kasus Terasak Longji, seorang terpidana mati asal Thailand yang dieksekusi atas perampokan dan pembunuhan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Longji diduga menikam korbannya sebanyak 24 kali. Dia akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Longji adalah orang pertama yang dieksekusi di Thailand sejak tahun 2009 dan orang ketujuh yang dieksekusi dengan suntikan mati sejak Thailand beralih dari eksekusi regu tembak. Sementara insiden hukuman mati seperti suntik mati biasanya terjadi di dalam tembok penjara. Insiden berikutnya ini dilakukan di tempat terbuka. Penggantungan di depan umum. Di Arab Saudi, kejahatan seperti perdagangan narkoba atau pemberontakan politik biasanya dihukum dengan eksekusi di depan umum. Hingga September tahun ini, pihak berwenang Arab Saudi telah menghukum mati lebih dari 198 orang. Sejauh ini di tahun 2024, jumlah eksekusi tertinggi yang pernah tercatat di negara tersebut sejak tahun 1990. Dikatakan bahwa meskipun telah berulang kali berjanji untuk membatasi penggunaan hukuman mati, pihak berwenang Arab Saudi hanya meningkatkan eksekusi dan terus-menerus gagal untuk mematuhi standar-standar peradilan yang adil secara internasional. Contoh yang nyata dapat dilihat pada kasus pemimpin senior Partai Jamaat-e-Islami, Mir Qasim Ali, yang dieksekusi di depan umum atas kejahatan perang. Ali adalah seorang mantan pengusaha papan atas, namun ia dihukum karena diduga melakukan kejahatan perang selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Setelah hukuman mati dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Bangladesh menolak banding Mir Qasim, sehingga ia memiliki pilihan untuk meminta grasi dari presiden, sebuah langkah yang ia tolak. Setelah Ali memilih untuk tidak mengajukan grasi, pihak berwenang penjara mulai mempersiapkan eksekusinya. Dia akhirnya digantung untuk kejahatan yang diduga dilakukannya bertahun-tahun yang lalu. Kasus serupa adalah kasus politisi dan revolusioner Irak, Saddam Hussein, yang dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Saddam dihukum oleh Pengadilan Khusus Irak atas pembantaian yang menewaskan 148 warga Syiah Irak di kota Dujail tahun 1982. Setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Irak, Saddam meminta untuk dieksekusi oleh regu tembak dan bukan digantung. Dia mengklaim bahwa hukuman mati dengan cara digantung adalah hukuman mati militer yang sah, dengan alasan bahwa dia adalah panglima tertinggi militer Irak. Namun, permintaan ini ditolak oleh pengadilan. Dan di tanggal 30 Desember 2006, Saddam dieksekusi dengan cara digantung. Pemerintah Irak kemudian merilis video resmi eksekusi Saddam yang menunjukkan bagaimana ia digiring ke tiang gantungan dan bagaimana jerat algojo ditempatkan di atas kepalanya. Sementara Saddam Hussein dan semua narapidana lain yang disebutkan sejauh ini dieksekusi sendirian, skenario berikut ini menggambarkan hal yang sama sekali berbeda. Eksekusi massal. Di tahun 1988, ribuan tahanan politik dilaporkan dieksekusi secara rahasia di Iran. Menurut laporan, pembantaian yang dimulai tanggal 19 Juli 1988 ini berlangsung selama 5 bulan dan merupakan serangkaian eksekusi massal terhadap tahanan politik Iran. Eksekusi ini yang terjadi di setidaknya 32 kota di seluruh negeri diduga diperintahkan oleh pemimpin revolusi Islam Iran Ayatollah Khomeini dan dilakukan oleh para pejabat Iran. Pembunuhan tersebut juga dilakukan tanpa dasar hukum karena pengadilan tidak bertujuan untuk menentukan bersalah atau tidaknya para terdakwa. Meskipun jumlah pasti dari mereka yang terbunuh masih belum diketahui, organisasi
organisasi hak asasi manusia telah memperkirakan hingga 5.000 orang terbunuh. Human Rights Watch memperkirakan antara 2.800 hingga 30.000 orang terbunuh. Sementara Amnesty International dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sedikitnya 30.000 orang terbunuh. Tahun 2019, pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan eksekusi massal terhadap 37 orang di berbagai wilayah di negara tersebut. Dilaporkan bahwa setidaknya 33 dari 37 korban berasal dari komunitas minoritas Syiah di negara tersebut dan telah dihukum setelah melalui proses peradilan yang tidak adil atas berbagai dugaan kejahatan, termasuk pelanggaran terkait protes, spionase, dan juga terorisme. Sekarang, ini bukan kali pertama Arab Saudi melakukan hal ini. Di tahun 2016, 47 orang juga dieksekusi di negara ini karena pelanggaran terorisme. Dan di akhir tahun 2019, lebih dari 100 orang telah dieksekusi di depan umum. Sama seperti eksekusi massal yang mendapat kecaman keras. Insiden hukuman mati berikutnya juga mendapat kecaman dari seluruh dunia. Eksekusi dengan cara dirajam. Eksekusi dengan rajam adalah hal yang biasa terjadi di negara-negara Islam yang terikat dengan hukum syariah. Disebut sebagai hukuman hudud. Tindakan ini terjadi ketika sebuah kelompok terorganisir melemparkan batu ke arah individu yang dihukum sampai orang tersebut meninggal. Dalam beberapa versi hukum syariah, metode eksekusi ini sering digunakan sebagai hukuman dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Demikian pula, di bawah pemerintahan Taliban di Afghanistan, perempuan yang dituduh berzina sering dieksekusi dengan cara dirajam tanpa proses hukum yang layak. Sebelumnya, baru-baru ini, Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi Taliban, mengeluarkan pesan audio yang menyatakan bahwa perempuan akan dicambuk dan dilempari batu sampai mati di depan umum karena melakukan kejahatan. Akhundzada menegaskan kembali sikap kelompok ini sebelumnya mengenai hukuman cambuk dan rajam terhadap perempuan dan menambahkan bahwa meskipun masyarakat lain mungkin menyebutnya sebagai pelanggaran hak-hak perempuan, ini merupakan praktik yang ingin terus ditegakkan oleh kelompok ini. Sementara eksekusi rajam sebagian besar dilakukan terhadap perempuan. Skenario hukuman mati berikutnya dilakukan tanpa memandang jenis kelamin. Eksekusi dengan guillotine. Sebelum menghapuskan hukuman mati di tahun 1981, Prancis menggunakan guillotine sebagai metode eksekusi, sebuah metode yang diperkenalkan di tahun 1792 dan dianggap sebagai metode eksekusi yang manusiawi dan efisien. Sebelum guillotine, eksekusi di Prancis sering kali brutal dan tidak konsisten, dengan menggunakan metode seperti digantung, dibakar, atau dipatahkan di atas roda. Namun, metode ini dirancang untuk memberikan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit bagi semua orang tanpa memandang kelas sosial. Alat eksekusi ini terdiri dari bingkai kayu tinggi dengan pisau bersudut yang berat yang digantung di bagian atas. Kepala narapidana ditempatkan dalam lekukan di bagian dasar dan pisau kemudian dilepaskan untuk jatuh dengan cepat, memenggal kepala dalam sekejap. Sebuah insiden terkenal dalam hal ini adalah insiden Hamida Jandubi, orang terakhir yang dieksekusi dengan cara ini, yaitu di tahun 1977. Jandubi adalah seorang imigran Tunisia yang tinggal di Marseille, dan di tahun 1977 dia dieksekusi karena penyiksaan dan pembunuhan terhadap pacarnya. Jandubi diduga membunuh wanita tersebut sebagai balas dendam setelah dia melaporkan kepada pihak berwenang bahwa dia telah mencoba memaksanya untuk melakukan prostitusi. Dia dijatuhi hukuman mati di bulan Februari 1977 dan dieksekusi dengan cara digantung di bulan September tahun itu juga. Sama seperti guillotine, metode serupa juga digunakan di Arab Saudi. Pemenggalan kepala pelaku. Di Arab Saudi, pemenggalan kepala di depan umum sering dilakukan untuk pelanggaran narkoba. Menurut laporan, lonjakan eksekusi di Arab Saudi telah mengkhawatirkan dan menuai kecaman internasional. Di akhir tahun 2022, pihak berwenang Arab Saudi mengeksekusi 12 orang dalam waktu 10 hari karena pelanggaran narkoba, dan ini termasuk warga negara dari negara-negara seperti Pakistan, Suriah, dan Yordania. Banyak dari orang-orang ini diduga dijatuhi hukuman mati dalam keadaan yang kontroversial, seperti pengakuan yang diperoleh melalui dugaan penyiksaan, dan dalam beberapa kasus, keluarga terdakwa bahkan tidak diberitahu sebelum eksekusi. Di tahun 2019, 5 mayat dilaporkan disalibkan setelah dipenggal. Dilaporkan bahwa 5 pria Yaman dipenggal dan disalibkan di kota Jizan, sementara seorang pria Arab Saudi lainnya dieksekusi di kota barat daya Abha. Gambar-gambar dari tempat kejadian menunjukkan 5 tubuh yang dipenggal tergantung di sebuah tiang horizontal dengan kepala terbungkus tas. Pemenggalan dan penyaliban tersebut dilaporkan terjadi di depan Universitas Jizan, tempat para mahasiswa mengikuti ujian serupa dengan pemenggalan kepala narapidana. Insiden hukuman mati berikutnya juga sangat mengerikan. Pemusnahan dengan senjata anti pesawat. Ini adalah hukuman mati yang umum terjadi di Korea Utara. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, para pejabat senior di Korea Utara dilaporkan telah dieksekusi dengan metode ini. Menurut laporan, pemusnahan tahun 2016 pernah dilakukan terhadap
terhadap para pejabat senior yang dianggap sebagai ancaman bagi kepemimpinan Kim Jong-un. Beberapa di antaranya adalah Wang Min, mantan Menteri Pertanian, dan Ri Yong-jin, pejabat senior di Kementerian Pendidikan. Kedua pejabat ini dieksekusi dengan senjata anti pesawat di sebuah akademi militer di Pyongyang di tahun 2016. Laporan menyebutkan bahwa Hwang diduga dibunuh karena membuat proposal kebijakan yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepemimpinan Kim, dan Ri dikatakan telah dieksekusi karena tertidur saat rapat yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Insiden lain seperti ini terjadi di tahun 2015 ketika Kepala Pertahanan Korea Utara juga dieksekusi dengan cara yang sama. Tanggal 30 bulan April tahun 2015, Korea Utara mengeksekusi Kepala Pertahanannya Hayon Yong-chol dengan membuatnya berada di depan senjata anti pesawat di lapangan tembak. Hayon Yong-chol yang mengepalai militer negara yang terisolasi itu didakwa melakukan pengkhianatan, termasuk tidak mematuhi Kim dan tertidur saat menghadiri sebuah acara yang dihadiri oleh pemimpin Korea Utara. Dilaporkan bahwa Kim Jong-un sebelumnya telah memerintahkan eksekusi terhadap 15 pejabat senior sebelum Hayon Yong-chol sebagai hukuman karena menentang otoritasnya. Meskipun banyak dari insiden hukuman mati ini dilakukan oleh pihak berwenang, para narapidana juga dilaporkan menunjukkan perilaku yang tidak terduga saat berada di dalam penjara. Perilaku yang tidak biasa. Ada laporan bahwa narapidana sering membuat permintaan yang tidak biasa sebelum eksekusi. Misalnya, meminta makanan terakhir. Salah satu contoh paling terkenal adalah Thomas Grasso yang dieksekusi di tahun 1995. Grasso diduga meminta makanan terakhir yang terdiri dari 2 lusin kerang kukus, burger keju ganda Burger King, dan sepotong pai labu dengan krim kocok. Namun, karena ketidakmampuan penjara untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, tidak ada satupun makanan yang ia minta yang disajikan. Selain permintaan makanan yang tidak biasa, beberapa narapidana juga membuat pernyataan terakhir yang aneh atau mengesankan. Sementara yang lain menggunakan saat-saat terakhir mereka untuk menyatakan bahwa mereka tidak bersalah atau untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada keluarga mereka. Ada laporan bahwa beberapa terpidana mati membuat karya seni atau menulis surat di hari-hari menjelang eksekusi, dan beberapa di antaranya mungkin termasuk puisi atau lukisan. Selain mencoba menjalin hubungan dekat, para terpidana mati juga mengajukan permintaan yang aneh-aneh. Misalnya, beberapa narapidana meminta untuk bertemu dengan anggota keluarga tertentu, menerima barang-barang tertentu, atau bahkan meminta hewan peliharaan mereka dibawa kepada mereka. Ada juga laporan tentang manuver hukum di menit-menit terakhir, di mana para narapidana berusaha menunda eksekusi mereka melalui argumen hukum yang tidak biasa. Banyak dari insiden hukuman mati ini telah memicu banyak kontroversi dan kritik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pembunuhan mengerikan. Meskipun beberapa dari eksekusi mati ini telah dihapuskan, namun beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini. Apa pendapat Anda tentang berbagai pengalaman hukuman mati ini? Beritahu kami di bagian komentar. Dan jika Anda ingin menyaksikan lebih banyak video seperti ini, pastikan untuk mengklik tautan video berikut di layar Anda.